Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Dwi Oktavia dengan NIM 202111313 akan mempresentasikan tentang haul sahabi. Pengertian haul sahabi. 1. Makna haul secara bahasa. Kata haul adalah masdar dari qala yaqulu qaulan yang berarti al-kalam, yaitu ucapan dan perkataan, dan bentuk jamaknya adalah akhwal. Secara istilah yang dimaksud dengan haul tidak lain adalah pandangan atau pendapat atas suatu hukum fikih. 2. Makna sahabi. Kata sahabi dalam bahasa Arab sebagaimana disebutkan dalam Al-Misbah Al-Munir bermakna ar-ru'yatu al-mujalasatu wal muasarah, penglihatan, duduk bersama, dan bergaul. Dan kata sahabat juga bisa diartikan sebagai sahabat, kawan atau teman. Namun secara istilah kata sahabi dinisbatkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makna haul sahabi. Haul sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi SAW tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Haul sahabi juga termasuk salah satu sumber pengambilan hukum Islam setelah urutan sumber-sumber utama yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Pendapat yang disampaikan sahabat tanpa menyandarkan kepada Rasulullah SAW dan tidak memiliki hukum marfu. Yang perlu diperhatikan dari definisi para ulama ada 3 hal, yaitu A. Hasil ijtihad murni sahabat. Haul sahabi adalah pendapat atau ijtihad sahabat Nabi SAW, baik berupa ketetapan ataupun fatwa mereka tentang peristiwa atau hukum yang tidak mereka jumpai status hukumnya dalam sunnah Nabi. B. Tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Pendapat tersebut tidak mereka sandarkan langsung kepada Nabi, karena memang itu murni hasil ijtihad mereka sendiri. C. Tidak memiliki hukum marfu. Maksud dari ungkapan tidak memiliki hukum yang marfu adalah pendapat itu bukan representasi dari pendapat Nabi SAW, baik yang bersifat perkataan ataupun perbuatan. Menurut pendapat, sahabat adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepadanya serta mengikuti dan hidup bersamanya dalam waktu yang panjang, dijadikan rujukan oleh generasi berikutnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah, sehingga secara adat mereka dinamakan sahabat. Pandangan ulama mengenai haul sahabi. Dalam beberapa literatur ditemukan sejumlah pernyataan Imam Abu Hanifah. Sebagai redaksi dalam takbir tersebut dijelaskan bahwa hadis yang telah diriwayatkan oleh Syu'ban tersebut mengandung beberapa makna, yaitu A. Yang dimaksud mengikuti di sini bukan berarti apa-apa yang keluar dari para sahabat itu merupakan sunnah. Akan tetapi yang dimaksud bahwa Rasulullah SAW memerintah kita mengikuti para sahabat dari aspek berijtihad, melawan musuh-musuh Islam dan mengukuhkan syariat-syariat Islam. Hadis ini mencakup pada kesemua khulafaur rasyidin, dalam artian tidak hanya khusus pada 2 sahabat saja, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Pandangan ulama mengenai haul sahabi. Dalam beberapa literatur ditemukan sejumlah pernyataan Imam Abu Hanifah sebagai redaksi mayoritas ulama usul al-fiqih Malikiyah, menyatakan haul sahabi sebagai hujjah syari'iyah. Argumen ini berpegang pada kitab Muwatta, yang kebanyakan hukumnya memang bersandar pada haul sahabi. Sedangkan Abdul Wahhab Khalaf yang notabene-nya merupakan ulama Hanifiyah menyatakan bahwa haul sahabi bukanlah hujjah dengan argumen. Imam Malik menyatakan bahwa kita diwajibkan berijtihad, dan sebagaimana diketahui bahwa haul sahabi itu tidak mutlak benar. Ada kalanya salah, ada kalanya benar. Dalam hal ini dirasa tidak mungkin memperhitungkan haul sahabi sebagai hujjah syari'iyah. Mengenai kehujahan haul sahabi ini Imam Syafi'i berpendapat, definisi yang dinyatakan oleh ulama hadis
mengindikasikan bahwa setidaknya ada 3 batasan dalam pemaknaan mazhab as-sahabi. Pertama, sahabat yang dimaksud di sini adalah para sahabat yang semasa dan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Kedua, sahabat di sini adalah hanya sahabat yang beragama Islam. Ketiga, para sahabat yang dianggap adalah sahabat yang wafat dalam keadaan masih beriman. Macam-macam haul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahra, fatwa sahabat bisa terjadi dari beberapa macam. Yang pertama, berita sahabat Nabi menyampaikan berita yang sumbernya didengar langsung dari Rasulullah SAW. Namun, dia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi SAW. Yang kedua, riwayat atas berita sahabat menyampaikan suatu berita yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi SAW. Namun, orang tersebut tidak menjelaskan dan didengarnya itu berasal dari Nabi SAW. 3. Pemahaman sahabat Nabi SAW menyampaikan kesimpulan hukum dari apa yang dipahaminya atas ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Namun, boleh jadi ada sahabat Nabi yang lainnya tidak memahaminya sebagaimana yang dia pahami. Yang keempat, sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. Yang kelima, apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Kedudukan haul sahabi. Mengenai pendapat sahabat tersebut, orang-orang sesudah sahabat dapat diperincikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin, karena yang dikatakannya tidak boleh tidak berasal dari Nabi. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin, karena pendapat tersebut merupakan ijma sahabat. Yang ketiga, pendapat sahabat itu hasil ijtihad sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapat itu. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Kehujahan haul sahabi. Tentang kehujahan haul sahabi memang tidak disepakati secara bulat oleh para ulama. Karena itulah haul sahabi tidak termasuk jenis dalil syariah yang mutafak. Namun bagaimana komposisi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kehujahan haul sahabi? Setidaknya ada 6 pendapat yang berbeda tentang kehujahan haul sahabi. Antara lain yang pertama, pendapat pertama yang mengatakan bahwa haul sahabi adalah hujjah yang bisa dijadikan dalil syar'i. Pendapat ini terutama dikemukakan oleh mazhab al-Malikiyah dan haul khodimnya, mazhab asy-Syafi'iyah. Dari kalangan mazhab al-Hanafiyah yang terkenal berpendapat seperti ini adalah al-Imam asy-Syarakhsi. Sedangkan dari mazhab al-Hanbilah adalah Ibnul Qayyim al-Zawjiyah. Dasar yang digunakan oleh pendapat ini antara lain adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis berikut ini. Para sahabat, orang-orang yang mendapat ridha Allah Al-Quran menegaskan bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim adalah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari sahabat telah dipastikan masuk surga. Jaminan pasti masuk surga diantaranya diberikan kepada 10 orang sahabat, sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sahabat adalah generasi terbaik Rasulullah SAW. Telah menegaskan dalam hadis beliau bahwa generasi terbaik di dunia ini adalah generasi di mana beliau hidup bersama mereka. Generasi itu tidak adalah generasi para sahabat. Sebagaimana sabda beliau SAW, khairun nasi qarnai summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Manusia paling baik adanya di masaku, kemudian masa sesudahnya, kemudian masa sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. D. Perintah Nabi untuk berpegang teguh kepada sahabat Rasulullah SAW. Dalam salah satu hadis telah memerintahkan seluruh umatnya untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau dan juga sunnah para sahabat beliau. 2. Pendapat kedua yaitu adalah lawan atau kebalikan dari pendapat pertama, yaitu bahwa haul sahabi bukan hujjah yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan dalil syariah.
Dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah yang ikut dalam pendapat ini adalah Al-Qarqi dan Ad-Dabusi. Mazhab Az-Zahiri dan Mu'tazilah juga termasuk yang berpendapat bahwa haul sahabi bukan hujjah. Perintah untuk merujuk kepada Quran dan Sunnah. Al-Quran menegaskan kalau ada hal-hal yang dipersilahkan di antara umat Islam, maka diperintahkan untuk merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, tidak ada perintah untuk merujuk kepada para sahabat. B. Kita diperintahkan untuk berijtihad dalam hal tertentu ketika tidak ada rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita diperintahkan untuk berijtihad dan bukan diperintahkan untuk bertaklid kepada para sahabat. C. Para sahabat juga berijtihad. Haul sahabi bukan hujjah karena apa yang menjadi fatwa dan pendapat mereka tidak lain semata-mata hanya hasil ijtihad para sahabat itu sendiri, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. 3. Pendapat ketiga merupakan pendapat campuran antara pendapat pertama dan kedua. Pendapat ketiga ini mengatakan bahwa haul sahabi merupakan hujjah, tetapi terbatas pada 4 orang sahabat saja, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Selain mereka, maka haul sahabi bukan hujjah. Yang keempat, pendapat keempat hampir mirip dengan pendapat ketiga. Bedanya mereka membatasi bahwa yang merupakan hujjah hanya sebatal haul dari Abu Bakar dan Umar saja. Selebihnya bukan hujjah. 5. Pendapat kelima menerima bahwa haul sahabi merupakan hujjah selama fatwa itu sejalan dengan qiyas. Yang keenam, pendapat keenam adalah kebalikan dari pendapat kelima. Pendapat keenam ini menerima bahwa haul sahabi merupakan hujjah selama fatwa itu justru tidak sejalan dengan qiyas. Para ulama yang berpandangan kehujahan haul sahabi sebagai dalil syar'i terbatas hanya sahabat-sahabat tertentu saja. Beberapa pendapat mereka adalah sebagai berikut. Pendapat sahabat yang berdaya hujjah hanyalah bila lahir dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, pendapat 4 orang sahabat dari Khulafaur Rasyidin menjadi hujjah dan tidak dari sahabat lainnya. Yang ketiga, pendapat salah seorang Khulafaur Rasyidin selain Ali menjadi hujjah. Yang keempat, pendapat dari para sahabat yang mendapatkan keistimewaan pribadi dari Nabi menjadi hujjah dalam bidangnya masing-masing. Syarat untuk menggunakan dan kebolehan tidak menggunakannya haul sahabi yang bukan berdasarkan pikiran semata-mata adalah menjadi hujjah bagi umat Islam. Para ulama yang menerima kehujahan haul sahabi yang berbeda pendapat dan yang menentukannya bila fatwa itu berbenturan dengan qiyas. Sebagian ulama berpendirian haul sahabi menjadi hujjah dan lebih tinggi dari qiyas. Apabila terjadi benturan antara maka haul sahabi lebih didahulukan dari qiyas. Sebagian ulama berpendapat haul sahabi memang menjadi hujjah, tetapi berada di bawah qiyas. Apabila terjadi pertentangan antara haul sahabi dengan qiyas, maka qiyas lebih didahulukan dari haul sahabi. Penggunaan haul sahabi oleh para imam mazhab. Penggunaan haul sahabi oleh para imam mazhab memiliki bermacam-macam bentuk penggunaannya. Ulama Hanafiyah, Imam Malik, Haul Hadim Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa haul sahabi yang dilakukan melalui ijtihad dapat dijadikan hujjah dan terjadi perbedaan dengan qiyas, maka haul sahabi yang didahulukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.